Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, apakah itu kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi ataupun itu kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi, dan kedua-duanya kita syukuri sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri itu sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai orang yang pandai bersyukur nanti di yaumil ba'ats, di hari kebangkitan, dibangkitkan bersama para ahli syukur dan juga masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan orang-orang yang di dunia pandai berterima kasih atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan duha ini insya Allah kita akan melanjutkan sebenarnya pembahasan dan pembicaraan yang kemarin telah disampaikan dengan panjang lebar dan sangat mendalam oleh guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Mukarram Budi Azhari, yang beliau Masya Allah berbicara tentang dunia dengan sudut pandang yang sangat unik, gitu ya. Dimana kalau babnya adalah bab bahagia, maka orang beriman itu bahagia. Akan tetapi bagaimana kemudian Rasulullah SAW menganggap dan menyebut bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Dan kalau tema kemarin adalah tema tentang sempitnya dunia, maka tema kita hari ini adalah tema tentang lapangnya negeri akhirat, ya. Dan ini sebenarnya adalah satu rangkaian kalimat, ya, yang untuk tujuan inilah Rasulullah SAW diutus, ya. Yang untuk tujuan inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebarkan Islam sampai ke negeri-negeri yang sangat jauh, sampai batas kemampuan mereka untuk menempuh negeri itu. Tujuannya cuma satu, ya. Tujuannya hanya karena ingin mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya negeri akhirat. Dan kemarin Ustaz Budi telah menyampaikan kalimat mulia dari sahabat mulia yang pernah datang karena diundang oleh panglima besar dari kerajaan Persia, yaitu Rustum. Nama sahabat mulia itu adalah Rib'i bin Amir, sahabat yang secara penampilan sangat sederhana, dan bahkan kuda yang dikendarai untuk bertemu dengan panglima besar tentara Persia adalah kuda yang sangat sederhana, kendaraan yang sangat sederhana, ya. Dan baju yang dia pakai pun juga baju yang sangat sederhana. Kemudian ia temui Rustum dan ia katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul di tengah-tengah kami. Kemudian Rasul itu mengajak kami untuk
keluar dari sempitnya dunia menuju ke lapangnya akhirat. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas tema tentang lapangnya negeri akhirat, ya, tentang lapangnya negeri akhirat. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan tentang negeri akhirat adalah pembahasan yang mencerdaskan, pembahasan yang membuat kita semuanya pinter insya Allah. Karena Rasulullah SAW contohnya dalam sebuah hadis beliau menyampaikan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya agar ikut syariat Allah. Kemudian ia melakukan amal untuk kehidupannya setelah kematian, dan itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Dan Nabi mengait orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia, ya, menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Nabi mengait kalimat itu dengan kata al-kayyisu, dengan kata orang yang cerdas. Dan itu artinya adalah bahwa memikirkan perkara hari akhir itu mencerdaskan kita, ya. Dan nanti akan kita bahas juga bagaimana kemudian ketika Allah menyampaikan komparasi antara akhirat dengan dunia, maka di beberapa ayat Allah menutup komparasi itu dengan kalimat afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk memikirkan ini? Kan gitu ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pun juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah syairnya mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang cerdas, ya, tallaqud dunya wa khaful fitana. Jadi dia analisa akhirat, dia memikirkan akhirat, dan kemudian ia lihat dunia, kemudian ia cerai dunia, ya. Dan semua fasilitas dunia yang Allah berikan kepadanya ia jadikan sebagai gelombang besar. Kalau ia punya harta, maka harta ia jadikan sebagai gelombang besar. Kalau ia diberikan amanah jabatan, maka jabatan ia jadikan sebagai gelombang besar. Kemudian ia jadikan amal soleh sebagai kendaraan untuk sampai di pantai akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Syafi'i pun juga menyampaikan bahwa orang yang menceraikan dunia dan mengubah semua fasilitas dunia untuk kebahagiaan hidupnya nanti di akhirat, ya, dengan kalimat ibadan futana, mereka adalah orang-orang yang cerdas, gitu ya. Maka harapan kita ini kemudian menjadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, karena yang kita pikir setiap hari adalah dunia, ya, itu ya. Makanya sudah terlalu banyak lah, ya, sudah terlalu banyak data-data tentang dunia di dalam pikiran kita, dan semakin bertambah banyak data dunia dan sedikitnya data akhirat di dalam pikiran kita, maka akan menjadikan kita semakin bodoh, semakin tidak peka, semakin samar akan tujuan hidup, dan semakin tidak tahu tentang apa yang mesti dilakukan di dalam kehidupan dunia ini. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencoba untuk melihat dan mengkaji tema tentang lapangnya negeri akhirat. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk di slide pertama, ya, tentang fitrah cinta syahwat. Ya, tentang fitrah cinta syahwat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia apa itu cinta terhadap apa yang ia inginkan. Apa saja yang manusia inginkan, minan nisa, berupa perempuan-perempuan, pasangan-pasangan, ya, wal banin, dan anak-anak, ya, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, ya, kemudian harta benda yang bertumpuk-tumpuk
dalam bentuk emas, perak, wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan juga sawah ladang. Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap syahwat apapun yang dia inginkan, dari harta, istri, pasangan, anak, dan seterusnya, ya. Maka ketika disebut kata manusia itu masuk di dalamnya tidak hanya orang non-muslim saja, tidak hanya orang kafir saja yang Allah jadikan indah dalam pandangannya, syahwat terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi masuk di dalamnya juga orang-orang yang beriman. Karena itu adalah fitrah. Ya, karena itu adalah fitrah. Dan orang begitu sudah beriman dan semakin baik imannya, jangan dikira kemudian tidak memiliki keinginan-keinginan, ya, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ali Imran ayat 14 ini. Ya, orang beriman juga punya keinginan. Karena ini adalah fitrahnya, dan iman itu tidak mengeluarkan orang dari fitrahnya, tapi justru iman itu membimbing orang dari untuk terjaga dalam fitrahnya. Sehingga orang beriman pun juga punya fitrah cinta syahwat, cinta keinginan-keinginan berupa pasangan, anak, harta yang bertumpuk-tumpuk, emas yang banyak, perak yang melimpah, kendaraan-kendaraan yang indah, dan seterusnya. Kan itu ya? Tapi karena iman membimbingnya, maka orang-orang beriman ngerti, ya, ngerti kapan akan mendapatkan itu semuanya, ya, ngerti kapan akan mendapatkan itu semuanya. Dan apa yang diketahui oleh orang beriman itulah yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup ayat 14 dari surat Ali Imran, bahwa wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa semua keinginan-keinginan itu tadi akan didapatkan oleh orang beriman dengan sempurna, ya, dengan sempurna nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan semua fasilitas-fasilitasnya ketika ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau babnya adalah bab tentang pasangan, maka orang beriman pun juga menginginkan itu. Kan gitu ya. Pasangan yang menyejukkan mata, kan begitu ya. Kemudian sehingga begitu di dunia ia menikah, gitu ya. Maka yang ia lakukan adalah bagaimana kemudian bersabar membimbing pasangannya itu, karena dengan kesabaran tersebutlah nanti pasangan yang di dunia barangkali terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan, dan itu adalah hal yang biasa, ya, karena memang dunia isinya ya dua itu, satu menyenangkan, satu nggak menyenangkan. Pasangan pun juga sama, karena pasangan bagian dari mata'ul hayatid dunya, ya, maka terkadang membahagiakan kita, terkadang kurang membahagiakan kita. Tapi orang beriman ngerti, ya, bahwa ia akan menyabari pasangannya, dan pada saatnya nanti pasangannya benar-benar akan menjadi pasangan yang sempurna. Kapan? Wallahu indahu husnul ma'ab. Ketika dirinya dan pasangannya sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Orang beriman ngerti, ya, ngerti bahwa ia ingin memiliki anak, ya, yang baik, yang soleh, dan seterusnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan terkadang anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Tapi orang beriman ngerti, ya, bahwa ujian itu adalah ruang di mana dirinya harus
beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran. Ya, ujian itu merupakan ruang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kesabaran. Akhirnya ia sabari, berinteraksi dengan anak, mendidik anak dengan semua bentuk keyakinan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa di kemudian hari di sisi Allah nanti anaknya akan benar-benar totalitas, ya, menjadi penyejuk mata baginya. Maka semua keinginan-keinginan ini tadi tidak hilang, ya, ketika orang itu sudah beriman, bahkan semakin kuat, ya, bahkan semakin kuat. Akan tetapi ketika di dunia contohnya orang beriman tidak mendapatkan itu atau kurang mendapatkan itu, maka orang beriman tidak pernah putus asa karena keyakinannya bahwa semua itu nanti akan sempurna ia dapat ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Makanya tema tentang melapangkan tentang kelapangan negeri akhirat ini, masya Allah, tema yang memang menjadi hajat, ya, menjadi kebutuhan semua kita di posisi apapun kita hari ini. Bagi orang yang sedang menghadapi sakit yang berkepanjangan, maka membicarakan akhirat, ya, itu akan menghibur diri karena semua sakitnya ini nanti di akhirat nanti akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kehidupan yang di dalamnya tidak ada sakit. Bagi orang yang hari ini sedang merasakan kesempitan permasalahan ekonomi contohnya, maka orang yang mengalami kondisi ekonomi yang sempit, yang dia inginkan adalah dia pengen kaya, ya, dia pengen berkecukupan, ya, sehingga begitu dia beriman, kalau toh tidak mendapatkan kecukupan di dunia, maka dengan membicarakan perkara-perkara akhirat yang sangat lapang itu, ya, maka dia yakin bahwa di akhirat nanti, gitu, dia akan mendapatkan kecukupan, bahkan lebih dari sekedar kecukupan yang tidak perlu khawatir akan kekurangan setelahnya. Gitu ya. Bagi orang biasa contohnya yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan, tentu punya keinginan, saya juga pengen jadi pemimpin, saya juga pengen jadi raja, kan gitu ya. Asalkan dia beriman, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keinginannya. Kenapa? Karena begitu dia beriman, maka nanti di akhirat Allah akan berikan istana kepadanya. Tidak hanya satu istana, bahkan beristana-istana, dan dia akan menjadi raja di dalamnya. Ya, bagi siapapun hari ini contohnya yang sudah punya kedudukan dan takut, ya, kedudukan itu akan lengser darinya selama dia beriman. Kalau toh kedudukan itu lengser darinya ketika di dunia dan itu adalah sebuah kelaziman, maka nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keinginannya. Allah akan berikan kedudukan di akhirat yang abadi, yang tidak ada lengsernya. Bagi orang yang hari ini Allah berikan kecukupan, Allah berikan kekayaan, ya, tentu yang dia pikirkan, yang dia pengen kekayaannya itu nggak habis. Walaupun ujung-ujungnya pasti akan habis. Kalau toh tidak habis, akan kita tinggal. Ya, akan kita tinggal, kemudian kita dikubur menggunakan kain kafan yang tidak ada kantongnya, sehingga kita nggak bisa bawa uang, kan gitu. Ya, orang yang hari ini mendapatkan kecukupan dunia, masya Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu yang dia inginkan adalah bagaimana kemudian kekayaan ini tidak habis. Ya. Asal dia beriman, asal orang kaya ini beriman, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang ia inginkan. Ya, kalau babnya di dunia, maka sebanyak apapun yang dia miliki akan habis, atau kalau tidak ia tinggalkan. Tapi selama dia beriman, nanti di akhirat Allah akan berikan satu kehidupan yang sangat lapang, kekayaan yang tidak akan pernah habis sedikit pun,
Ya, tidak akan pernah habis sedikit pun. Dan itu semuanya adalah fasilitas yang akan Allah berikan kepada orang beriman dan bertakwa kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu kalau Quran mengatakan kondisi mereka adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Ya, sehingga membicarakan akhirat begini ini, ya, membicarakan tentang kelapangan akhirat begini ini, itu menenteramkan hati kita, ya, itu menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita di posisi apapun kita hari ini, ya. Yang saya ulang sekali lagi, yang tidak yang miskin contohnya, gitu, dan punya keinginan untuk kaya, gitu, maka ketika ia mengkaji tentang kelapangan akhirat, ya, maka dia akan terhibur kalau toh tidak mendapatkan kekayaan di dunia, nanti di akhirat akan Allah berikan kekayaan. Yang sakit, ya, impiannya apa? Sembuh. Yang setelahnya tidak ada sakit. Selama dia iman, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keinginannya. Kalau toh tidak sembuh di dunia, nanti di akhirat akan Allah ganti dengan kehidupan yang tidak ada sakitnya. Ya. Dan yang kaya, yang punya keinginan agar hartanya nggak habis, ya, selama dia beriman tidak Allah sia-siakan keinginannya. Allah ganti nanti dengan kehidupan yang penuh dengan kekayaan, yang dia bahkan tidak pernah punya rasa khawatir akan berkurangnya kekayaannya itu. Ya, maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lewat kajian tentang lapangnya negeri akhirat ini, ya, ini tentu menjadi hal mendasar yang mesti dikaji oleh siapapun, ya, dan bagaimanapun lah kondisi mereka itu hari ini. Kalau sempit melapangkan, kalau sudah lapang maka akan semakin melapangkan, dan begitulah karakter pembahasan tentang akhirat. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya saya ingin menghadirkan dua kata saja di dalam Al-Quran kaitannya tentang akhirat, ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran contohnya, maka kita akan mendapati banyak sekali nama-nama untuk negeri akhirat, ya, nama-nama untuk negeri akhirat. Maka di kajian lapangnya negeri akhirat ini, dua kata saja yang insya Allah akan kita tadabburi. Yang pertama adalah kata hari akhir, ya. Yang pertama adalah kata hari akhir, dan yang kedua adalah kata al-akhirah atau akhirat itu sendiri. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk kata yang pertama, yaitu kata hari akhir di dalam Al-Quran, ya. Kata hari akhir di dalam Al-Quran, gimana Quran kira-kira memotret tentang hari akhir itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya sengaja memilihkan kata yang memang redaksinya al-yaum al-akhir, hari akhir, gitu ya. Dan kata yang kata hari akhir atau al-yaumul al-akhir, ya, di dalam Al-Quran terulang sebanyak 26 kali. Terulang sebanyak 26 kali, dan itu ada yang salah ketik, 23 kali dikaitkan dengan tema iman, 3 kali dikaitkan dengan tema harapan, ya. Jadi 26 kali itu 23 kali hari akhir dikaitkan dengan iman, 3 kali hari akhir dikaitkan dengan harapan. Contoh yang dikaitkan dengan iman itu surat Al-Baqarah ayat 8 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Masih ada 22
billahi wal yaumil akhir, iman pada Allah dan iman pada hari akhir yang lain yang ada dalam Al-Qur'an selain Al-Baqarah ayat 8 ini. Ya. Jadi kata hari akhir dikaitkan dengan kata iman kepada Allah. Dan yang kedua, 3 kali kata hari akhir dikaitkan dengan tema harapan. Contohnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan bagi orang-orang yang mengharap kedatangan hari akhir. Lihat ya. Jadi yang 23 yang atas itu beriman pada Allah dan hari akhir, ya, yang bawah itu berharap pada Allah dan hari akhir. Dan ini kalau kita telaah, kita tadabburi gitu ya. Ini tentunya menarik kaitan antara iman dengan harapan itu. Ya. Ya, kaitan antara iman dengan harapan. Karena yang pertama ya, bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang punya harapan untuk bahagia di yaumil akhir nanti. Ya. Hanya orang-orang beriman yang punya harapan untuk bahagia di kehidupan yaumil akhir nanti. Ya. Sehingga orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, bahkan sekecil apapun keimanan dalam mereka, maka ujung dari perjalanan kehidupan mereka adalah bahagia hidup di dalam surga. Ya. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan adalah orang-orang yang punya harapan pada yaumil akhir nanti. Sehingga dalam beberapa hadis, yang kemudian beberapa hadis ini dicoba untuk dikumpulkan oleh para ulama, sehingga diceritakan seolah-olah ini adalah satu hadis. Apa itu? Yaitu hadis tentang Rasulullah SAW yang ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jumlah umatnya yang masuk surga. Ya, tentang jumlah umatnya yang masuk surga. Suatu ketika Rasulullah SAW menangis. Dan ketika Rasulullah SAW menangis, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Ya, sebenarnya Allah Maha tahu, tidak perlu ngutus Jibril pun Allah sudah ngerti apa yang membuat Nabi menangis. Ya. Tapi Allah mengutus Jibril sehingga lahirlah dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi tentang penyebab Rasulullah menangis, akhirnya menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Ya. Sebenarnya Allah sendiri juga sudah ngerti apa yang membuat Nabi menangis. Maka Jibril datang menemui Nabi, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Ya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa wahai Jibril, siapa yang akan menjaga umatku sepeninggalku nanti? Ya. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan umatnya sepeninggalnya. Maka Jibril menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jibril menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril menambahkan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang harapannya bisa menghibur Nabi. Harapannya bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW. Jibril mengatakan, "Amma tardha ya Rasulullah?" Apakah engkau tidak ridho wahai Rasulullah jika 1/4 dari penduduk surga adalah umatmu? Maka Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertakbir dengan penuh kegembiraan. Maka Jibril mengulang lagi, "Ya Rasulullah, amma tardha an takuna
thulutsa ahlil jannah min ummatika. Apakah engkau belum ridho kalau sepertiga penduduk surga adalah umatmu? Maka Nabi sampaikan itu kepada para sahabat, dan para sahabat bertakbir dengan penuh kegembiraan. Lalu Jibril berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau belum ridho jika separuh penduduk surga adalah umatmu? Maka Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertakbir dengan penuh kegembiraan. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ridho jika 2/3 penduduk surga adalah umatmu? Wahai Rasulullah, nanti di surga itu ada 120 shaf, 120 baris, dan 80 baris yang ada di surga akan diisi oleh umatmu. Dan itu 2/3. Antum tahu apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, aku tidak ridho jika ada satu pun umatku yang disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti menyampaikan, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Keluarkan dari neraka umat Muhammad yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji ketumbar. Ya, keluarkan tuh. Ya. Jadi orang yang dalam hatinya walaupun ada iman sebesar biji ketumbar masih punya harapan. Ya, keluar. Begitu keluar, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku tidak ridha satupun umatku disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju minan nar. Kalau begitu keluarkan dari neraka siapapun umat Muhammad yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min iman. Siapapun umat Muhammad yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ini lebih kecil nih. Lebih kecil dari sebelumnya. Maka dikeluarkan tuh dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun imannya itu sangat kecil sekali, sebesar biji sawi. Tapi Rasulullah SAW rasanya mengetahui bahwa mungkin ada umatnya yang memiliki iman lebih kecil daripada itu. Dan Rasulullah ingin sekecil apapun iman di dalam hati umatnya, mereka tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, akhriju minan nar. Kalau begitu keluarkan dari neraka. Ya, siapapun orang yang pernah menangis karena takut kepadaku walaupun hanya meneteskan 1 tetes air mata. Antum bayangkan? Setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Dan itu adalah air mata iman. Menjadi sebab orang itu masih punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan tuh dari neraka orang yang demikian itu. Dan rasanya Rasulullah SAW memikirkan kalau ada umatnya yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju minan nar. Kalau begitu keluarkan dari neraka. Ya, siapapun umat Muhammad
yang tahu kedudukanku bahwa aku adalah Tuhan. Ya, bahwa aku adalah Tuhan dan dia adalah hamba. Maka dikeluarkan. Dan itu orang yang mungkin imannya jauh lebih kecil dari biji sawi itu. Ya. Dan bahkan di bawah orang yang pernah menangis sekali seumur hidup dengan setitik air mata karena takut kepada Allah. Di bawah itu bahkan. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW terdiam. Dan Allah mengatakan, akhriju minan nar. Kalau begitu, keluarkan dari neraka. Siapapun orang yang di dunia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pada hari itu orang-orang kafir berangan-angan, andai di dunia kami beriman kepada Allah walaupun hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kata hari akhir di dalam Al-Quran dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama dikaitkan dengan iman. Dan yang kedua dikaitkan dengan kata harapan. Maka ini diantara pelajaran mahalnya adalah bahwa orang beriman adalah orang yang masih memiliki harapan nanti di yaumil akhir. Dan jangankan di yaumil akhir. Bahkan di dunia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang harapan yang besar dalam diri orang beriman ketika orang-orang yang tidak beriman tidak punya harapan. Makanya pantang bagi orang beriman itu untuk pesimis dalam kehidupan ini. Ya, contohnya ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud bersama dengan para sahabatnya dengan membawa sekian banyak evaluasi tentang kekalahan di perang Uhud contohnya. Ya. Kemudian Allah mengabadikan itu dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, wahai Muhammad, wahai orang beriman, kalau kalian hari ini merasa sakit, ya, maka sesungguhnya musuh-musuh kalian pun juga merasa sakit. Cuma bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian masih punya harapan kepada Allah yang mereka tidak punya harapan. Kalau kalian mati, kalian punya harapan untuk masuk surga, sedangkan mereka tidak punya harapan itu. Ya. Kalau kalian sakit, kalian masih punya harapan bahwa sakit ini akan menjadi kafarat atau penggugur dosa, ya. Atau penggugur untuk dosa-dosa yang kalian lakukan. Tapi mereka kalau sakit, ya sudah sakit. Tidak punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran mahal bahwa tidak ada namanya tidak punya harapan atau tidak ada namanya pupus harapan bagi orang beriman. Baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Makanya contoh kalau kita mau memperdalam apa yang terjadi pada Nabiullah Yakub alaihissalam dengan putra-putranya itu sampai akhirnya Nabi Yakub memberikan nasihat kepada putra-putranya, wala tayasu min rahmatillah, jangan kalian putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, karena orang beriman itu tidak pernah putus asa. Orang beriman itu selalu punya harap, ya, selalu punya harapan meskipun yang lain sudah tidak punya harapan. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman, karena hari akhir itu berkaitan erat dengan iman dan harapan, maka jelas orang yang memiliki iman kepada hari akhir itu akan memiliki motivasi amal yang sangat tinggi. Ya, orang yang beriman kepada hari akhir itu akan memiliki motivasi amal yang sangat tinggi. Dan di antara contohnya adalah apa yang
Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai ayat 11. Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang beriman itu akan minum dari sloki-sloki yang campurannya adalah kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Kafur itu adalah mata air yang memancar di surga. Ya. Kemudian Allah mengatakan yufuna bin nadhr. Mereka bisa menikmati itu karena di dunia mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dan karena mereka takut akan satu hari di mana keburukan-keburukan ataupun bahaya-bahaya pada hari itu berterbangan kemana-mana. Berterbangan seperti debu. Akhirnya apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa azira. Karena takut hari akhir sehingga ia memberi makan apa-apa yang ia cintai. Kalau ia cinta makanan A contohnya, maka ia akan memberikan orang lain makanan yang ia sukai itu. Ya, 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa azira. Ia bisa berbagi. Bahkan bukan berbagi sesuatu yang ia tidak suka. Kalau ngasih sesuatu yang dia sudah tidak perlu, yang dia sudah tidak suka, maka itu tidak perlu pakai panggilan keimanan. Ya, tapi kalau iman itu bahkan kita memberikan sesuatu, ya, perlu dorongan iman yang sangat besar itu untuk memberikan sesuatu itu kita cintai, yang sesuatu itu kita sukai. Saya berbagi itu. Kemudian apa? Begitu ia memberikan apa yang ia sukai kepada saudaranya, maka ia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Ia tegaskan bahwa aku berbagi dengan kalian ini hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia katakan inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Dan yang mendorong kami bisa berbagi dengan kalian, mampu berbagi dengan kalian adalah kami takut kepada Tuhan kami saat nanti kami bertemu pada satu hari abusan qamtarira, yang mana wajah-wajah pada hari itu pada bermuka masam. Jadi sebenarnya bukan harinya yang bermuka masam, tapi mayoritas orang-orang pada hari itu pada bermuka masam. Akhirnya muka masam itu disifatkan untuk hari, ya, padahal bukan harinya yang bermuka masam. Jadi surat Al-Insan 5-11 ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa orang beriman itu dia bisa termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan yang susah, berbagi sesuatu yang ia cintai. Itu kan berat, ya. Itu kan berat. Sama seperti Rasulullah SAW ketika contohnya hal yang sangat sepele saja. Nabi baru saja mendapatkan hadiah berupa kain dari sahabatnya, dan para sahabat melihat dari raut wajah Rasulullah menyukai kain itu. Tapi begitu ada sahabat lain yang melihat kain itu, sahabat itu meminta kain tersebut dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan itu. Itu contoh simpelnya itu, ya, contoh simpelnya. Dan Nabi berikan itu ala hubbi. Ia berikan sesuatu yang sesuatu itu ia cintai, ia sukai, kan itu ya. Dan ternyata Quran mengungkap rahasia di balik kekuatan dia, motivasi dia berbagi, memberikan sesuatu yang dia cintai. Apa? Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Karena takut hari saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah hari akhir. Ya, gitu ya? Maka orang yang ingat hari akhir itu termotivasi untuk beramal. Ya, termotivasi untuk beramal. Kemudian yang kedua, ya, iman pada hari akhir, ya, itu orang yang punya iman kepada hari akhir itu akan memiliki inspirasi yang sangat besar di dalam hidupnya, ya. Dia akan mudah untuk mengambil inspirasi yang sangat besar di dalam hidupnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi ayat ini Al-Ahzab 21 itu bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di mana keteladanan ini hanya bisa diteladani, ya. Apa yang Nabi contohkan itu hanya akan menjadi inspirasi besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Ya gitu ya. Kenapa? Karena semua konsep apapun lah yang Nabi contohkan itu bagi orang yang tidak percaya hari akhir susah untuk dicerna. Ya, apapun yang Nabi contohkan. Contohnya ketika Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah, kemudian sampai Madinah, bagaimana umat Muslim mengalami kesulitan masalah air, sehingga untuk urusan air saja mereka harus beli kepada orang Yahudi. Ya, harus beli kepada orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang ya membeli sumur rumat itu nama orang Yahudi yang punya sumur, yang dia menjual air di sumurnya kepada muslimin. Ya, ketika muslimin datang ke kota Madinah. Nabi mengatakan siapa yang beli sumur itu kemudian menginfakkan kepada kaum muslimin maka baginya surga. Ya, maka baginya surga. Sehingga pada saat itu yang tampil adalah sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, membeli sumur itu dengan harga yang tidak murah. Begitu dia beli, kemudian ia wakafkan untuk muslimin. Apa yang dia harap? Yang dia harap adalah kalimat Nabi, siapa yang membeli sumur ini kemudian memberikan kepada muslimin, maka baginya surga. Coba konsep begini ini ya, konsep berbagi seperti ini, kalau orang tidak punya iman pada hari akhir susah untuk diamalkan. Ya, kalau orang berpikirnya, lah ini orang-orang lagi pada butuh air, saya punya sumber air kok, ya mendingan saya jual sumber air ini, saya jual air dari sumber air ini dengan harga yang murah. Tapi yang penting kan saya dapat uang. Ini orang-orang lagi pada butuh. Kan gitu. Jadi daripada saya wakafin, mendingan saya bisnisin. Kan begitu. Sehingga itu contoh sederhana saja. Contoh sederhana dari konsep Nabi yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang dalam hatinya ada iman pada hari akhir. Maka Nabi Muhammad itu kalau kita baca sirahnya, ya dari sebelum beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, jika kita punya iman pada hari akhir yang sangat kuat, maka inspirasi dari sirah Nabi itu akan berterbangan hadir, terpampang di depan kita. Ya, gitu ya. Dan semakin kuat iman kita pada hari akhir, semakin menginspirasi sosok Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Itu ya. Kemudian berikutnya, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hari akhir dikaitkan dengan iman dan dikaitkan dengan harapan, sehingga orang yang beriman kepada hari akhir punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun juga iman pada hari akhir itu punya efek yang sangat luar biasa terhadap orang yang memiliki iman itu. Apa efeknya? Efeknya adalah iman pada hari akhir itu bisa menguatkan diri, ya, bisa mengokohkan diri. Dan itu sebagaimana yang Allah sampaikan contohnya dalam Quran surat An-Nur, ya, ayat 37. Allah menyampaikan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang laki-laki yang tidak dilenakan oleh perniagaan, jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa mereka bisa tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli? Karena yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka takut suatu hari ketika pandangan dan hati itu berbolak-balik, dan hari yang dimaksud adalah hari akhir.
Jadi kalau kita kaji lebih dalam surat An-Nur itu, maka ayat 37 ini berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan perniagaan dan jual belinya ketika mendengar azan sebenarnya. Sebagaimana kalimat Abdullah bin Abbas, ya. Kanu yabi'una wa yashtarun. Mereka ini adalah orang-orang yang jual beli. Fa idza sami'un nida, kata Ibnu Abbas, tapi ketika mereka mendengar panggilan azan, ya, alqaw ma fi aidihim. Mereka taruh apa yang sedang mereka pegang. Ya. Faqamu, kemudian mereka berdiri. Fadhahabu ilal masjid. Lalu mereka pun mengerjakan sholat di masjid. Ya, itu ya. Jadi ayat 37 berbicara tentang orang-orang yang asyik berjual beli, berbisnis, berusaha, beraktivitas, gitu ya. Begitu dengar azan, maka ia taruh aktivitasnya, ia hentikan aktivitasnya, kemudian ia beranjak menuju ke tempat sholat dan mengerjakan sholat. Apa yang menjadikan mereka bisa begitu itu? Ternyata rahasianya ada pada penutup ayat itu, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka itu takut hari di mana pandangan dan hati berbolak-balik. Maknanya adalah karena mereka itu takut hari akhir. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kata yaumul akhir, ya. Itu kata yaumul akhir di dalam Al-Qur'an yang 26 kali tadi diulang. 23 dikaitkan dengan permasalahan keimanan dan 3 dikaitkan dengan masalah harapan. Dan bagaimana kemudian iman pada hari akhir itu memiliki efek yang sangat luar biasa dalam diri orang beriman, di mana orang yang dalam hatinya ada iman pada hari akhir punya motivasi yang tinggi, ya gitu ya. Dan bahkan dia motivasinya itu sudah motivasi internal, gitu ya. Bukan lagi motivasi eksternal, ya. Jadi kalau lagi bad mood gitu, kalau lagi moodnya nggak bagus gitu, maka iman pada hari akhirnya itu sudah bekerja secara otomatis dari dalam dirinya, sehingga mengembalikan semangatnya untuk beramal soleh. Karena kan kita sering tuh mendengar contohnya lagi tidak baik moodnya, lagi males, lagi futur dan seterusnya, gitu ya. Maka nasihat yang paling tepat untuk saudara-saudara muslim kita yang ada dalam kondisi seperti itu adalah nasihat-nasihat tentang hari akhir. Ya, karena sebenarnya semakin kuat ya iman pada hari akhir di dalam dirinya, maka akan semakin cepat ia bangkit dari kefuturan itu, ya, dari kemalasan itu, dan dari kondisi di mana ia tidak bersemangat di dalam melakukan amal soleh. Dan orang yang dalam hatinya ada iman pada hari akhir selain punya motivasi yang besar, dan motivasi itu dari dalam dirinya, pun juga ternyata punya paling mampu menangkap inspirasi lah dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang kuat untuk menghentikan hawa nafsunya, ya, lalu ia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguatkan diri itu maknanya adalah dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu semuanya rahasianya ada pada iman pada hari akhir yang sangat kuat di dalam hati orang beriman itu. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan hari akhir, dan hari akhir itu bagian dari negeri akhirat. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita masuk kata kedua yang akan kita coba gali, kaitannya dengan lapangnya negeri akhirat. Kata kedua itu adalah kata akhirat itu sendiri. Ya, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana Quran memotret akhirat. Baik, lanjut. Kaitannya dengan akhirat ini saya coba untuk klasifikasikan tuh.
ya, kata akhirat yang cukup banyak diulang di dalam Al-Qur'an, ya. Cukup banyak diulang dalam Al-Qur'an, eh, ada 100 berapa? Ada 100 sekian kali lah. Dan ini kata akhirat ini ada yang hanya kata akhirat ini yang saya maksud adalah akhirat kebalikannya dunia. Ya, karena dalam Al-Qur'an ada kata akhirat yang bukan kebalikannya dunia. Contohnya wa'dul akhirah dalam Quran surat Al-Isra. Janji Allah untuk Bani Israel bahwa di akhir zaman mereka akan diusir dari Al-Quds, dari Palestina. Ya, itu juga menggunakan al-akhirah, tapi bukan akhirat itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud kata akhirat di sini adalah akhirat kebalikan dari dunia. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata akhirat itu ada kata akhirat yang berdiri sendiri, ya, akhirat yang berdiri sendiri dan artinya adalah akhirat kebalikan dari dunia, kan gitu ya. Dan ada akhirat yang dia disambung dengan kata yang lain. Ada akhirat yang disambung dengan kata yang lain. Kalau akhirat yang berdiri sendiri tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya akhirat yang disambung dengan kata yang lain, walaupun nanti saya hanya akan menyampaikan poin yang pertama saja. Ya. Yang pertama, kata akhirat itu dikaitkan dengan kata negeri. Bahasa kita darul akhirah. Ada ad-darul akhirah, ya, negeri akhirat. Ada darul akhirah, ya, ada negerinya akhirat. Baik. Jadi kata akhirat disambung dengan kata dar, artinya adalah negeri, berarti negeri akhirat sebanyak 9 kali. Kemudian ada Quran itu mengaitkan akhirat dengan kata thawab, dengan kata pahala. Thawabul akhirah. Itu ya. Dan thawabul akhirah di dalam Quran terulang 2 kali. Kata akhirat dikaitkan dengan kata thawab, dengan kata pahala. Oh, berarti Quran itu memotret akhirat dari sisi pahala yang ada di sana. Nah, gitulah, ya. Kalau yang pertama, Quran memotret akhirat itu sebagai sebuah negeri. Ya, sebuah negeri yang yang menjanjikan apapun yang diinginkan oleh manusia ketika manusia itu hidup di dunia. Pengen kaya, pengen mulia, pengen jadi raja, pengen punya kekuasaan, ya. Pengen nggak ada yang menzolimi, pengen hidup tenang, pengen dan seterusnya itu, semua itu adanya di akhirat. Ya, semua itu adanya di akhirat. Nah, yang kedua, jadi yang pertama Quran memotret akhirat sebagai sebuah negeri. Ya, yang kedua Quran memotret akhirat dari sudut pandang pahala yang ada di sana. Dan kata thawabul akhirah itu ada 2 kali terulang. Lalu yang ketiga, kata liqa atau pertemuan, al-akhirah. Liqa al-akhirah, itu pertemuan di akhirat. Ya, pertemuan di akhirat. Berarti Quran memotret akhirat dari sisi pertemuan yang terjadi di sana antara manusia dengan Khalik yang menciptakannya. Di mana manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang ia lakukan ketika di dunia. Apakah itu kebaikan atau itu keburukan. Nah, itu ya. Jadi yang dipotret oleh Quran tentang akhirat itu adalah liqa yang ada di sana. Pertemuan yang ada di sana. Ya. Kemudian yang keempat adalah azab al-akhirah, azab akhirat. Ya, Quran ingin memfokuskan perhatian kita ketika berbicara akhirat itu, ya, adalah pada sisi azab yang ada di sana. Dan itu pengulangannya cukup banyak. Azabul akhirah itu cukup banyak. Ada 6 kali terulang tuh. Lalu berikutnya, kata akhirat juga dipotret oleh Quran dan dikaitkan dengan kata ajr. Ajr itu upah. Ya, itu ya. Jadi seolah-olah orang beriman tuh di dunia bekerja, lalu nanti di akhirat mendapatkan upah atas kerjanya ketika di dunia.
ya ajrul akhirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun kan membahasakan amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia ini kan bekerja kepada Allah. Makanya nanti karena kita bekerja kepada Allah, nanti yang ngasih gaji, yang ngasih upah kita atas amal soleh yang kita lakukan adalah Allah. Nabi mengatakan, innallaha idza haba 'abdan ista'malah. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Ya, akan menjadikan hamba itu sebagai karyawannya. Ya, akan menyibukkan hamba itu dengan amal soleh. Ya, karena Allah ista'malah mempekerjakan hamba itu, maka Allah itu ya kalau ada orang yang sangat baik memberikan gaji kepada pekerjanya bahkan sebelum keringat pekerjanya kering, maka Allah jauh lebih baik daripada orang itu terhadap karyawannya. Akan memberikan ajr ataupun upah kepada karyawan-karyawannya, yaitu hamba-hambanya yang taat di dunia, dengan upah yang tidak disangka-sangka oleh hambanya besarnya. Ya. Kemudian kata akhirat dipotret oleh Al-Quran dan dikaitkan dengan kata an-nash'ah. Nash'ah itu kebangkitan kebangkitan ulang, ya, kebangkitan manusia di akhirat setelah mati. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, baru terjadi namanya nash'ah, ya, nash'atul akhirah, ya. Hidupnya manusia untuk yang terakhir, untuk yang kedua setelah kehidupannya ketika di dunia, itu ya. Sehingga ketika itu dipotret oleh Quran, maka mestinya kita pun juga perhatian untuk urusan masalah nash'ah tadi itu, masalah kebangkitan di akhirat itu seperti apa. Karena apa yang kita lakukan hari ini menentukan nanti kita di akhirat itu dibangkitkan seperti apa, ya. Karena siapa orang yang contohnya menjaga salat fardunya contohnya, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang begitu dibangkitkan maka ia berjalan dengan menggunakan wajahnya. Ada orang yang begitu dibangkitkan maka ia akan berjalan dengan kedua kakinya. Makanya Allah menyampaikan, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Jadi itu Quran memotret hari akhirat dari sisi kebangkitan yang ada di sana. Kemudian yang juga menarik, Quran itu melihat akhirat itu menyandingkan kata akhirat dengan kata harth. Harthul akhirah, harth itu artinya adalah ladang, ya, sehingga namanya ladang itu fungsinya adalah untuk ditanami, ya, namanya ladang fungsinya adalah untuk ditanami. Jadi ada harthud dunya, ada harthul akhirah. Nah, namanya tanaman itu harus cocok dengan ladangnya, harus cocok dengan tanahnya, nah, itu ya. Kalau tidak cocok dengan tanahnya, maka tidak tumbuh tanaman itu. Makanya Quran memotret akhirat itu sebagai sebuah harth, sebuah ladang, gitu ya, sebagai sebuah ladang, dan kita adalah petaninya. Dan ketika Quran menyebut akhirat itu dengan kata harthul akhirah, ladang akhirat, maka di situ kita bisa pahami bahwa ada tanaman-tanaman yang hanya tanaman-tanaman khusus yang bisa tumbuh di ladang itu. Ya, makanya nanti harthul akhirah dikaitkan dengan harthud dunya. Ada ladang akhirat, ada ladang dunia. Ya, ladang dunia itu ada tanamannya, ladang akhirat itu ada tanamannya. Ada tanaman-tanaman yang dia hanya tumbuh di ladang akhirat saja. Sehingga itulah yang kemudian kata akhirat yang dikaitkan oleh Quran dengan beberapa kata, kadang dikaitkan dengan kata negeri, dikaitkan dengan kata pahala, dikaitkan dengan kata liqa atau pertemuan dan seterusnya. Walaupun ada kata akhirat dalam Quran yang
oleh Al-Quran tidak dikaitkan dengan kata apapun. Akhirat ya al-akhirah itu saja. Ya, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan negeri akhirat di dalam Al-Quran. Ya, lanjut. Ya, yang pertama, kata akhirat yang dikaitkan dengan kata negeri yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah negeri akhirat dalam pandangan orang Yahudi. Ya, jadi kata akhirat yang disambung dengan kata darul akhirah atau ad-dar al-akhirah. Dalam Quran itu ada beberapa konteks. Konteks yang pertama, negeri akhirat yang disebutkan dalam Al-Quran ya dikaitkan dengan pandangan orang Yahudi. Di mana Allah berfirman Al-Baqarah 94, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu saja, ya, bukan untuk yang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Jadi gini, orang Yahudi di zaman Nabi itu gembleleng. Gemblelengnya mereka bilang bahwa akhirat itu hanya untuk kami saja. Kalian nggak layak bahagia di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi Yahudi itu pernah bilang begitu. Jadi akhirat itu, surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Ya, dalam ayat yang lain mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, gitu ya. Tilka amaniyuhum, itu kan cuma angan-angan mereka saja. Baik, jadi orang Yahudi mengatakan itu kepada orang-orang muslimin di kota Madinah pada hari itu. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Muhammad, coba katakan kepada mereka, kalau akhirat surga itu hanya untuk mereka, tantang mereka, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya sudah, kalau gitu coba kamu berdoa minta kematian kepada Allah hari ini. Kalau kamu memang jujur, benar, akhirat itu hanya milik kalian. Kan gitu ya. Jadi ketika itu Yahudi ngeklaim bahwa yang masuk surga hanya orang Yahudi saja, dan orang Yahudi pasti masuk surga, maka Allah memandu Nabi Muhammad untuk menantang mereka. Coba, berani nggak kalian doa minta mati hari ini? Kenapa? Karena kalau kalian mati pasti masuk surganya. Ya, kemudian Quran mengungkap, mereka itu Muhammad, orang yang doyan hidup dan orang yang takut mati. Kayak gitu kok ngeklaim bahwa akhirat punya mereka. Nah, itu ya. Jadi dulu dulu yang beranggapan bahwa akhirat atau surga itu hanya punyanya itu adalah orang-orang Yahudi, dan sekarang begini, sekarang orang-orang gitu yang mencoba untuk memandang bahwa semua agama itu sama itu, ya kan? Bahwa semua agama itu ujung-ujungnya ya pengen masuk surga semuanya, kan? Itu membalik kalimat bahwa Islam adalah agama yang ngeklaim bahwa surga hanya milik mereka saja. Padahal dulu yang suka gembar-gembor seperti ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Yang suka teriak-teriak begini ini adalah orang Yahudi. Dan antum bisa bayangkan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang Yahudi yang hari ini pemikiran-pemikirannya mendominasi, ya, pemikiran-pemikiran manusia di muka bumi. Bayangkan
sekelas mereka ketika mengajak orang-orang untuk tidak iman pada hari akhir, tapi di satu sisi mereka mengatakan dan meyakini bahwa hari akhir itu hanya punya mereka. Maka jangan terjebak, ya, jangan terjebak dengan campaign mereka, ngajak orang-orang untuk untuk cinta dunia, larut pada dunia dan lupa akhirat. Sedangkan di satu sisi mereka, kalau kita melihat pada ayat ini adalah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa surga hanyalah milik mereka. Nah, itu ya. Baik, ini negeri akhirat dalam pandangan Yahudi. Jadi kata darul akhirah disampaikan dalam Al-Quran dalam konteks bagaimana Yahudi melihat negeri akhirat itu. Dan berikutnya ada juga negeri akhirat dalam timbangan. Jadi kata darul akhirah di dalam Al-Quran yang ditimbang atau dikomparasi atau dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Menarik. Ternyata mari kita baca, ada 4 perbandingan antara akhirat. Tapi dibandingkan dengan apa tidak disebutkan di situ. Lihat ya. Yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemarin guru kita sudah menyampaikan bagaimana permainan dan senda gurau yang ada di dunia. Lalu Allah mengatakan waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan bahasanya negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya lebih baik dari apa? Nah, itu ya. Karena kalau lebih baik itu biasanya disebutkan lebih baik dari apa. Cuma dari apanya nggak disebutkan. Gitu ya. Dari apanya nggak disebutkan. Mestinya ada itu. Komparasinya dengan apa. Walaupun secara konteks kita sudah memahami, ya ini lebih baiknya lebih baik dari dunia gitu. Cuma kata dunia di situ nggak disebutkan. Gitu ya. Begitu juga dengan yang kedua itu. Surat Al-A'raf ayat 169. Allah mengatakan wadzarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan negeri akhirat itu lebih baik dari apa? Kan itu ya. Kita ngerti itu lebih baik dari dunia, cuma dunia nggak disebutkan. Ya. Maka tidakkah kamu mengerti? Kemudian ayat yang ketiga, surat Yusuf, ayat 109 Allah mengatakan waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Sama. Dan negeri akhirat itu sungguh jauh lebih baik dari dunia, cuma kata dunianya nggak perlu disebutkan. Ya, bagi orang yang bertakwa seandainya mereka mengerti. Pun juga ayat yang keempat, surat An-Nahl ayat 30. Allah mengkomparasi kehidupan akhirat, tapi tidak disebutkan kehidupan pembandingnya. Ya, tidak disebutkan. Waladarul akhirati khair, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik. Lebih baik dari apa? Tidak disebutkan. Ya, walaupun kita paham tuh maksudnya ya lebih baik dari dunia. Ini memberikan pelajaran mahal pada kita ketika Quran mencoba untuk membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, akan tetapi Quran tidak menyebut pembandingnya. Ya, kehidupan dunianya nggak disebut. Ya, maka ini memberikan pelajaran mahal kepada kita bahwa sebenarnya memang akhirat dengan dunia itu tidak apple to apple untuk dibandingkan. Ya, itu tidak seimbang untuk dibandingkan. Ya, antum bayangkan dunia yang masih lebih berharga sayap nyamuk, kan begitu kemarin kata Ustadz Budi itu ya. Yang masih lebih berharga sayap nyamuk mau dibandingkan dengan akhirat yang isinya adalah surga dengan semua kenikmatan itu. Ya nggak ada levelnya. Ya, dunia yang di dalamnya orang kafir dan orang beriman sama-sama mendapatkan jatah. Ya, mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang
yang mana orang beriman saja yang mendapatkan kenikmatan. Dunia yang di situ Allah menurunkan satu rahmat, kok mau dibandingkan dengan akhirat yang di situ Allah menurunkan 99 rahmat. Jadi tidak ada gitu ya. Lah kalau dengan satu rahmat kita di dunia, ya, bagaimana seorang suami cinta pada istrinya, orang tua cinta pada anak, anak cinta pada orang tua, dan seterusnya. Itu dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Ya, dan yang akhirat itu Allah berikan 99 rahmat. Lalu kita tidak bisa bayangkan cinta kita kepada pasangan kita di akhirat nanti kayak apa. Sedangkan satu rahmat saja turun ke dunia rasanya seperti ini. Kan itu, cinta kita pada anak kita di akhirat nanti seperti apa. Sedangkan di dunia saja yang cuma satu rahmat, luar biasa cinta kita kepada anak-anak kita. Kan gitu ya. Maka ketika Quran ingin membandingkan antara dunia dengan akhirat tapi tidak menyebut dunia, ya, maka ini sebenarnya pelajaran mahal bagi kita, bahwa karena memang dunia dan akhirat itu tidak pantas untuk dibanding-bandingkan. Makanya kalau orang masih membanding-bandingkan antara keduanya, ini adalah afala ta'qilun. Ini jangan-jangan orang tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, ada orang ngelamar, yang satu ganteng, kaya, soleh. Yang satu enggak ganteng, enggak kaya, dan enggak soleh. Masih mikir, gitu ya. Masih dipikir gitu, milih yang pertama atau yang kedua ya, gitu. Itu yang begitu itu mestinya nggak perlu dipikir gitu, ya. Jadi kenapa? Karena sudah jelas, ya, sudah jelas mana yang harus dipilih. Dua ini tidak seimbang, kecuali kalau yang satu itu ganteng dan yang satu itu ganteng dan apa biasanya? Ganteng, solehnya sama ya, ganteng, soleh tapi tidak kaya. Yang satu kaya, nggak ganteng dan soleh, tapi solehnya sama-sama soleh dua-duanya ya, biar biar kesekufuan itu tetap ada gitu ya. Jadi ini sama-sama solehnya, cuma yang satu ganteng dan tidak kaya, yang satu kaya dan tidak ganteng. Lah itu baru mikir, ya, untuk dibandingkan itu baru mikir pilih yang ini atau yang ini, kan begitu. Ya walaupun mungkin masing-masing punya selera yang berbeda-beda, tapi kalau datang begini, kalau untuk difikirkan boleh. Ya, kenapa? Karena masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kan gitu. Tapi kalau yang satu kelebihan tok isinya, yang satu kekurangan tok isinya, kok masih dibandingkan? Itu tuh apalah ta'qilun gitu ya. Ayatnya kan begitu, ketika berbicara tentang komparasi itu 3 ayat itu, jadi akhirat itu lebih baik, tidak perlu disebutkan dunianya, langsung ditutup afala ta'qilun, apa kamu nggak mau mikir? Ya. Jadi teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan kehidupan akhirat ya. Di mana negeri akhirat disebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks dikomparasi dengan dunia tapi tidak disebutkan kata dunianya. Kemudian yang berikutnya, negeri akhirat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai negeri yang dituju. Ya, negeri tujuan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini sebenarnya kalau kita hadirkan untuk konteks kita hari ini agak kurang pas gitu. Karena ayat ini sebenarnya berbicara dengan konteks sosial masyarakat seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jadi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah.
Carilah karunia yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang masyarakat yang kuat mengejar akhirat sampai lupa dunia. Ya, kuat mengejar akhirat sampai lupa urusan dunia. Bukan sebaliknya, masyarakat yang kuat mengejar dunia tapi lupa akhirat. Karena kalau ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kuat mengejar dunia, kemudian ada perintah dari Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Oh, ini loh, jangan lupa jatahmu dari dunia ini loh. Sedangkan dia dalam kondisi mengejar dunia, kan gitu loh. Ya, jadi tidak cocok ini sebenarnya. Ya, ini untuk generasi sahabat atau untuk generasi setelah sahabat yang kondisinya seperti generasi sahabat. Jadi mereka itu ngejar akhiratnya luar biasa sampai untuk urusan dunia diingetin. Kan beda dengan kondisi hari ini, di mana orang itu masih perlu diingetin untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan dunia. Kan begitu ya? Sehingga kita ngerti itu para sahabat, Masya Allah, Abu Darda itu karena ngejar akhirat, sampai Salman Al-Farisi datang ke rumah, ketemu istrinya Abu Darda, kondisinya sudah nggak secantik dulu, nggak sebersih dulu, kan gitu ya. Bajunya tidak rapi seperti dulu dan seterusnya. Begitu ditanya, ada apa yang terjadi padamu? Maka istrinya Abu Darda mengatakan, saudaramu sudah tidak membutuhkan perempuan karena tiap hari puasa, ya, tiap malam sholat, gitu ya, dan seterusnya. Ya, sehingga dia sudah nggak butuh nikah. Maka gimana kemudian Salman Al-Farisi kan langsung menemui Abu Darda ngajak makan. Ya, jadi sahabat itu ngejar akhirat sampai harus diingetin urusan dunia. Kita hari ini ngejar dunia sampai diingetin urusan akhirat. Ya. Baik, ini kata negeri akhirat sebagai sebuah negeri yang dituju. Kemudian yang berikutnya adalah negeri akhirat adalah negeri yang dipersembahkan, jadi nanti akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian lanjut, negeri akhirat adalah negeri kehidupan yang hakiki, jadi hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat. Sedangkan hidup di dunia itu adalah sebuah kehidupan yang terbatas jika dibanding kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia itu disebutkan dalam Quran dengan kata hayat, artinya kehidupan. Tapi kalau akhirat itu disebutkan oleh Quran dengan kehidupan menggunakan kata hayawan. Al-Ankabut ayat 64 itu. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itu adalah hayawan. Kehidupan yang hayawan, bukan kehidupan yang hayat. Hayawan itu apa? Hayawan itu bukan hewan. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, hayawan itu kan hewan. Tapi hayawan di sini artinya bukan hewan, hayawan di sini artinya adalah kehidupan. Sama seperti hayatun, artinya adalah kehidupan, cuma beda. Kalau hayawan itu adalah kehidupan yang memiliki gerak tidak terbatas dibanding kata hayat. Sehingga Quran ini ingin menghadirkan bahwa kehidupan dunia itu terlalu sempit jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Ya, gitu ya. Maka hidup sejati, hakiki itu adalah di akhirat. Kemudian negeri akhirat adalah pilihan orang beriman, ya. Dan itu ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 29 ketika Nabi ngasih pilihan kepada istrinya ketika istrinya meminta tambahan nafkah itu. Nabi mengatakan, apakah kamu pilih dunia dan perhiasannya atau kamu pilih Allah, Rasulnya, dan hari akhir? Kemudian Aisyah ketika didatangi oleh Nabi, hai Aisyah, engkau pengen dunia dan perhiasannya atau engkau menginginkan Allah, Rasulnya, dan hari akhir? Maka Aisyah, komentarnya menarik. Aisyah mengatakan, apakah untuk pilihan ini saya harus memilih, wahai Rasulullah? Ini mah bukan pilihan. Ya, milih itu kalau 50%, itu baru milih. Ini enggak milih, satu suruh milih Allah, Rasul, dan hari akhir, satu harus memilih dunia yang tidak abadi itu. Jelas, aku memilih yang pertama. Nah, gitu ya. Baik,
Jadi itu akhirat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan karena waktu sudah mau jam 11, coba diturunkan terus slide-nya. Ini nama-nama lain. Coba naik ke atas lagi, nama-nama lain dari negeri akhirat yang disebutkan dalam Quran. Negeri akhirat itu disebutkan sebagai apa? Sebagai negeri kedamaian, Darussalam, kan gitu ya. Kemudian juga disebutkan sebagai Dar al-Muttaqin, negerinya manusia yang bertakwa. Gitu ya. Kemudian negeri akhirat juga disebut sebagai Darul Muqamah, negeri yang ditempati. Jadi bukan negeri dongeng. Ya. Tapi negeri yang benar-benar akan ditempati. Bukan sekedar negeri dongeng. Kemudian Darul Qaror, negeri yang nyaman. Ya. Dan berikutnya adalah Darul Khuldi atau negeri yang abadi. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang negeri-negeri akhirat dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. Coba dibuka slide berikutnya. Ya, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala perlu menghadirkan kehidupan akhirat karena sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak cukup untuk naruh kekayaan orang beriman. Ya, makanya akhirat itu lapang sekali. Ya, akhirat itu lapang sekali karena sesungguhnya dunia ini tidak cukup untuk naruh kekayaan orang beriman. Ya, saya ingin ngasih satu contoh yang paling atas tuh, pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas itu saya kasih tahu ini kekayaan orang beriman. Yang kekayaan ini kalau ditaruh di dunia nggak cukup. Apa itu? Ya, ini saya dulukan. Lihat, kanan atas. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man qala fi sukin minal aswaq, barang siapa yang berkata ketika masuk sebuah pasar. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu contohnya masuk ke pasar, apakah pasar tradisional atau pasar modern atau mall. Ya. Kemudian ia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan ditulis untuknya 1 juta kebaikan. Dihapus darinya 1 juta keburukan. Dan dibangunkan untuknya 1 rumah di surga. Antum bayangkan itu. Masuk pasar, baca doa ini, dapat 1 rumah di surga. Adakah mall yang ngasih garansi seperti ini? Ya, siapa datang ke mall ini, ya, nanti paling hanya dapat undian, kan gitu. Nanti ada undian. Yang datang ini diundi, nomor 1 dapat payung, nomor 2 dapat apa, kan begitu. Tapi begitu syariat ini turun, bayangkan, ya, begitu syariat ini turun, maka orang masuk mall, baca doa ini, Allah bangunkan 1 rumah, ya, dan 1 rumah di surga itu beda dengan rumah di dunia luasnya. Bayangkan kalau hadiah ini langsung Allah bangunkan di dunia, tidak cukup, ya, apalagi kalau ibu-ibu contohnya ke pasar sehari 2 kali. Ya, dan dua-duanya baca ini, itu dibangunkan 2 rumah di dunia tidak cukup, gitu ya, dibangunkan 2 rumah di dunia dengan spek rumah yang dibangun di surga, tidak cukup dunia. Ya, sedangkan orang-orang muslimin yang ada di dunia yang mengamalkan hadis ini sangat banyak sekali. Ya, mau dibangunkan di sebelah mana, ini tidak cukup. Antum lihat itu yang bawah. Yang bawah warna hijau, warna kotak itu ya. Ya. Yang paling ujung. Yang paling ujung ini kenapa mesti ada surga yang lapang, mesti ada kehidupan akhirat yang lapang. Karena ternyata dunia nggak cukup untuk naruh kekayaan orang beriman. Yang paling ujung, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
akan ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Dan satu pohon itu speknya luar biasa. Itu belum selesai, belum tembus teduhnya dalam perjalanan 100 tahun. Jadi 100 tahun kita dari ujung ke ujung satu pohon belum selesai. Lah bayangkan, kita habis sholat, baca zikir ini 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kan gitu ya? Dan kita sholat sehari 5 kali yang wajib itu. Itu berapa banyak pohon yang ditanam di sana. Kalau itu baru kita. Satu pohonnya sebesar itu. Dan kita sholatnya setiap hari. Maka dunia ini kalau hanya untuk naruh aset kita berupa pohon, tidak cukup. Tidak cukup dunia ini. Ya, itu hanya untuk naruh aset kita berupa pohon. Makanya perlu ruang yang lebih luas dari dunia. Dan ruang itu namanya adalah akhirat. Ya, yang kedua itu warnanya merah. Barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah, maka akan diberikan untuknya gudang di surga. Nah, kalau gudang kan pasti gede dah. Kalau pohonnya segede itu, gudangnya segede apa? Gudang. Sedangkan la haula wala quwata illa billah kita baca kapanpun, setelah sholat, di luar sholat kita baca. Berapa gudang yang kita punya? Lah kalau semuanya diberikan di dunia, tidak cukup untuk naruh gudang kita saja. Sedangkan yang beriman di dunia tidak hanya kita saja, tapi banyak. Nah, gitu ya. Belum lagi itu yang ketiga tuh. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat selain sholat fardu, akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Pagi hari sebelum subuh, sholat fardu. Sebelum subuh, rawatib. Sebelum duhur, ba'da duhur, rawatib. Ba'da maghrib, rawatib. Ba'da isya, rawatib. Sudah 12 rakaat selain sholat fardu dia lakukan. Dan hari itu dia juga pergi ke pasar, sebelum masuk pasar baca doa. Sehari sudah punya 2 rumah dibangun di sana. Lah kalau dua-duanya dibangunkan langsung sekaligus di dunia, tidak cukup. Nah itu ya. Belum lagi nomor yang berikutnya itu. Yang masih hijau itu. Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan dibangunkan untuknya satu pohon kurma di surga. Bayangkan. Jadi, Masya Allah, makanya kita perlu kehidupan akhirat. Ya. Kemudian itu yang kedua itu. Sampingnya itu. Kota atas. Barang siapa man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, bunyalahu baitan fil jannah, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Itu ya. Lah kalau tiga-tiganya ini kita amalkan, sehari kita dapat 3 rumah. Enggak pakai DP. Bukan enggak pakai DP-nya, cuma kita enggak ada tempat, enggak ada ruang di dunia ya untuk naruh rumah kita dengan spek seperti ini. Enggak ada ruang. Ya, ruangnya nanti, makanya butuh kehidupan akhirat. Belum itu yang bawahnya kotak itu. Ya. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa yang menutup, nah itu tuh. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ya, kemudian kita ada jarak antara kita dengan samping kita. Lihat, ada jarak tuh. Kemudian kita menutup ya ruang atau jarak antara kita dengan samping kita. Ya, kita tempelkan kaki kita, kita dekatkan kaki kita dengan orang sholat di samping kita. Kita dekatkan. Kalau kita cuma pindah kaki supaya lebih dekat, bayangkan. Apa yang Allah berikan? Banallahu lahu baitan fil jannah. Geser kaki. Nggak ada semeter kita gesernya. Maka Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Lihat. Ya. Jadi ini semuanya balasannya rumah. Lah kalau semuanya diamalkan, dalam sehari berapa rumah kita miliki? Berapa pohon kita miliki? Ya. Kemudian berapa gudang kita miliki?
berapa pohon kurma kita miliki dengan spek yang akan diberikan kepada kita di surga. Makanya dunia ini tidak cukup, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kehidupan yang lapang untuk orang beriman nanti di surga. Baik, demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas semua yang kita upayakan dari berupa amal soleh, dan itu pasti hanya bisa terjadi karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka bisa sempurna semua kesolehan ini, semua kebaikan ini, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka memujilah Dia kalau kita berhasil melakukan amal-amal soleh, termasuk amal-amal infak kita. Sudah berbagai macam amal kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman, dari mulai sedekah subuh umpamanya, yang itu juga amal yang luar biasa, karena pasti kita akan memilih doanya malaikat yang berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, kan doa malaikat Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kita pasti berdoa, minta doanya malaikat, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Allah akan ganti dengan apa saja kebaikan, nggak mesti harus harta, karena kita terkadang lebih perlu kesehatan daripada harta, terkadang kita perlu bahagia daripada harta, terkadang kita perlu harta itu, terserah Allah mau mengganti dengan apa. Dan kita pasti tidak memilih doa malaikat yang berbunyi Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit, yang menahan hartanya kehancuran. Pasti bukan itu yang kita pilih, karena kita bersedekah subuh, karena itu doa yang disampaikan oleh para malaikat di setiap subuh hari. Dan begitu juga di hari-hari yang mulia, kita juga telah berinfak, bersedekah di hari Jumat umpamanya, di hari momentum yang istimewa. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan, siapkan infak yang lebih baik dari semua hari, karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi itu, kata Abdullah bin Abbas, beliau adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, ya, paling dermawan dalam kebaikan. Kalau di Ramadan beliau lebih dermawan lagi, dan dia Nabi SAW dermawannya seperti angin yang bertiup. Angin bertiup memberikan kenyamanan, ketenangan, dan itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Itu sampai sebegitu dermawan digambarkan tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan mulia Ramadan. Maka siapkan sebaik mungkin sebelum Ramadan, rencanakan yang terbaik, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan dengan infak yang terbaik, dengan wakaf-wakaf kita yang terbaik. Dan tentu dengan semua infak kita itu, salah satu amal yang juga sangat mulia adalah kalimat Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang memberikan petunjuk pada kebaikan kepada orang lain, maka seperti dia melakukannya. Atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau dia memberikan contoh kebaikan, maka diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Artinya kita juga berinfak, kemudian kita mengajak beramai-ramai orang untuk berinfak, maka sungguh kita akan mendapatkan pahala kita, dan akan mendapatkan juga pahala orang yang melakukan perintah kita tanpa mengurangi pahala dia. Maka jazakumullah khairan, jazakumullah tamal jaza. Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara semuanya yang telah menggerakkan dirinya, menggerakkan sekelilingnya, menggerakkan orang-orang baik, menyadarkan pada mereka untuk bersama-sama kita membangun madrasah kita di Situ Daun, dan kita masih akan terus berjuang berkarya karena masih terus memerlukan perhatian kita semuanya. Semoga Allah SWT memberkahi keluarga kita, harta kita, amal kita, apapun itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala besar dari setiap ayat yang dibaca oleh santri-santri kita. Barakallahu fikum, jazakum khairan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aghrun alaihi lin nubuwati khatamu minallahi maimunun yaluhu wa yushhadu wa dhamal ilahu isman nabiyyi ila ismihi
idh qala fil khamsil muadzin asyhadu wa syaqqa lahu min asmihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada guru saya, Ustaz Luna semua yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang lapangnya negeri akhirat. Dan ketika kita mendengarkan materi yang luar biasa tadi tentang hal-hal bagaimana sih sebenarnya akhirat itu, kita jadi merasa aslinya itu Allah Ta'ala sudah sangat mempermudah kita untuk mendapatkan surganya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Sangat mudah sekali, sudah dijabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran-Qurannya, dan insya Allah yang telah dimudahkan seperti itu, semoga kita bisa menjalannya dan kita bisa lebih berhati-hati lagi, lebih memotivasi diri kita semua, para orang-orang yang beriman, untuk apa sih tujuannya kita dihidupkan atau diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, mungkin kita izin Ustaz untuk pertanyaan Ustaz. Ya, silahkan Ustaz Joy. Ini ada beberapa pertanyaan masuk, banyak Ustaz, tapi kita mungkin ambil beberapa saja. Beberapa. Yang pertama Ustaz, dari Bu Yuni Fitria Bekasi. Beliau mengatakan, Bismillah, mohon arahannya bagaimana cara kita mengingatkan orang tua sendiri tentang betapa hinanya nilai dunia, dan yang sebaiknya dilakukan dalam mengisi usia yang tersisa adalah menyiapkan untuk akhirat, bukan terlena mengejar-ngejar dunia. Sebenarnya. Iya. Cara mengingatkan orang tua ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Kaitannya dengan cara sebenarnya secara umum mendialogkan apapun dengan orang tua, maka koridor dan rambu-rambunya adalah kata ihsan. Ya, kata ihsan itu yang harus kita jaga. Ihsan itu bahkan kita meminimalisir gitu ya, untuk tidak melukai perasaan orang tua, tidak terkesan menggurui dan seterusnya. Karena kaidahnya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah ihsan. Dan ihsan itu secara spesifik adalah bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Gitu ya. Jadi kaidah itu yang harus senantiasa kita bawa, bukan hanya dalam hal mendialogkan tentang betapa tidak berharganya dunia dan betapa sangat berharganya akhirat, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Adapun kaitannya dengan mendialog, kaitannya dengan mengingatkan akan hakikat dunia dan juga hakikat akhirat, maka di antara cara yang paling sering digunakan oleh Al-Quran adalah cara dialog, gitu ya, adalah dengan berdialog. Dan Quran adalah kitab yang memberikan contoh dan gambaran tentang kesabaran yang sangat luar biasa menghadapi bahkan orang yang tidak beriman, gitu ya. Quran itu sangat luar biasa sabarnya ketika harus berdialog dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka mestinya nilai ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita ngobrol dengan orang yang beriman, kan gitu ya, apalagi kita ngobrolnya dengan orang beriman. Terlebih lagi tentang permasalahan hari akhir, gitu ya Bu, tentang permasalahan hari akhir. Contohnya tentang darul akhirat tadilah, negeri akhirat yang disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali dalam Al-Quran itu kalau kita klasifikasikan ada di mana ayat itu, apakah di surat-surat Makkiyah atau di surat-surat Madaniyah. Nanti kalau slide-nya dibagi bisa dilihat lagi. Dari 9
ayat yang di dalamnya ada kata negeri akhirat itu yang 7 ayat ada di dalam surat-surat Makkiyah, Ustaz. Gitu ya. Yang 2 yaitu Al-Baqarah, dan yang kedua tentang pernyataan orang Yahudi terhadap hari akhir tadi, dan yang kedua adalah surat Al-Ahzab ya. Ayat 29 tentang pilihan Aisyah bahwa dirinya memilih Allah, Rasulnya dan hari akhir. Hanya 2 ayat itu yang ada di surat Madaniyah. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa 7 ayat itu yang berbicara tentang negeri akhirat itu banyak disampaikan di surat-surat Makkiyah. Dan itu artinya adalah ini menjadi konten yang sangat serius dibicarakan oleh Nabi, didialogkan oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Kan gitu ya. Dan sesabar itulah kurang lebih 13 tahun gitu membicarakan tentang permasalahan itu. Dan kebenaran harus kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran apapun resiko yang terjadi, tanpa mengurangi ta'zim dan hormat kita kepada kedua orang tua kita. Seperti yang terjadi pada Rasulullah ketika Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka kan Nabi mengumpulkan Bani Hashim, Bani Muttalib, mengumpulkan keluarga besarnya. Dan pada pertemuan pertama kali Nabi tidak jadi berbicara karena didominasi oleh Abu Lahab pada waktu itu. Akhirnya Nabi mengumpulkan untuk yang kedua kali. Dan di pertemuan yang kedua itulah Rasulullah SAW menyampaikan, innakum tamutuna kama tanamun wa tub'atsuna kama tastayqizun. Sesungguhnya kalian nanti itu mati, sesungguhnya kalian nanti akan mati seperti kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan dari kematian seperti kalian bangun dari tidur kalian. Makanya di antara doa yang diajarkan ketika kita bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam tidur kita, dan kepadanya lah kita bertebaran. Jadi itu tema pertama loh yang disampaikan oleh Nabi kepada keluarganya. Tapi nanti di sesi tersendiri atau ibu bisa menganalisa secara bahasa bagaimana kalimat Nabi yang sangat lemah lembut mengingatkan akan hari akhir, gitu ya. Kalau mengingatkan hari akhir berarti berarti ya berbicara tentang hakikat dunia sebenarnya, tapi masuknya dari situ ya. Karena masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang sangat materialis, sangat mengedepankan materi, dan bagaimana kemudian mereka mengukur kemuliaan seseorang dan tidak mulianya itu dari harta ya, dari harta, dari dunia, dari nasab dan seterusnya. Bahkan mereka punya prinsip melihat siapa yang ngomong, bukan melihat apa yang diomongkan. Kan itu. Makanya kalau orang tidak punya nasab, tidak punya harta, kemudian ngomong, maka akan mereka tinggalkan. Jadi sematerialis itulah mereka itu. Ya. Dan semakin orang itu kuat tarikan materialisnya, maka semakin jauh dia untuk peka terhadap kehidupan akhirat. Jadi ternyata untuk menyampaikan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya kepada orang tua, kita bisa belajar pada Nabi. Nabi memulainya dengan berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari akhir, kan gitu ya. Tidak perlu ini mah cuma dunia ya, tidak perlu begitu. Sampaikan saja di kehidupan hari akhir ada kebangkitan, ada dikumpulkan di mahsyar, ada pengadilan, ada kitab, ada ard, ada pengadilan, ada kitab, ada hisab, gitu ya. Kemudian ada sirat, ada surga, ada neraka, ada surga dan seterusnya. Maka dengan menyampaikan begitu, insya Allah dia akan kemudian berpikir terkait dengan tarikan-tarikan duniawinya itu. Jadi masuknya dari situ. Nabi ingin mendudukkan atau menggeser sisi dunia dari cara pandang orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi masuknya dari menjelaskan kampung akhirat. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran. Barakallahu fiik. Mungkin lagi Ustaz, pertanyaan lagi. Silakan Ustaz.
Baik. Dari Pak Syamsul Falah Jakarta, beliau mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan Allah Ta'ala berikan kepada Ustadz, panitia, dan orang-orang yang beriman. Kalau di surga ada orang beriman yang berharap menjadi pemimpin, dan niscaya harapannya menjadi kenyataan, yakni menjadi pemimpin. Siapa yang dia pimpin? Apakah ada strata sosial di surga, Ustaz? Ya. Baik, di surga itu nanti ada satu orang gitu ya. Satu orang itu diberikan banyak sekali pembantu-pembantu. Insyaallah. Kan gitu ya. Kalau bahasanya satu orang ada 2 bidadari. Satu bidadari ada 70 pembantunya. Kan gitu ya. Sehingga ada 142. Kan gitu. Belum pembantu-pembantu yang lain yang ka'annahum yang apa itu surat Ar-Rahman, lu'lu'an manthura, ya, seperti mutiara yang bertebaran. Itu pembantu-pembantu lain di luar 2 bidadari dan 70 pembantunya itu, Ustaz. Di luar itu. Yang bahasanya adalah begitu ahli surga itu memerintahkan sesuatu, maka semua pembantu itu berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ahli surga itu. Dan kecepatan mereka dalam menjalankan apa yang diperintahkan digambarkan oleh Al-Quran seperti lu'lu'an manthura. Kan gitu ya. Dan jelas itu adalah sebuah kehidupan yang sangat menenteramkan, dan dia merasakan menjadi raja, dan raja itu adalah pemimpin, kan begitu ya. Dia merasa menjadi raja, dia merasa menjadi pemimpin. Adapun strata yang ada di surga, maka strata yang ada di surga bukan antara penduduk surga, itu bukan strata kepemimpinan, bukan. Gitu ya, bukan strata kepemimpinan, tapi lebih pada strata amal, ya, yang menyebabkan mereka masuk surga. Karena semua penduduk surga itu masuk surga dengan rahmat Allah, akan tetapi kedudukan mereka di surga, apakah di surga Firdaus atau di bawah Firdaus atau di bawahnya, atau bahkan di surga yang paling rendah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana surga yang paling rendah itu 10 kali lipat dunia. Ya, luasnya ya. Luasnya 10 kali lipat dunia. Kalau dalam hadis riwayat Muslim tentang pertanyaan Nabi Musa, wahai ya Allah, penduduk surga yang paling rendah kedudukannya itu kayak mana? Allah mengatakan 10 kali lipat kekuasaan raja di bumi. Gitu ya. 10 kali lipat kekuasaan raja di bumi. Kalau Nabi menyampaikan 10 kali lipat luasnya bumi dan isinya. Maka semua itu diraih karena amal mereka yang berbeda-beda. Gitu. Jadi yang menentukan kedudukan-kedudukan, tapi tidak menunjukkan strata. Ya, tidak menunjukkan strata kepemimpinan, maksud saya. Gitu. Karena semua yang ada di surga adalah pemimpin. Ya. Semua yang ada di surga adalah raja, ya. Dan semua yang ada di surga itu adalah tamu-tamu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya di depan penduduk surga, ada manusia-manusia yang mereka di saf pertama duduk di mimbar-mimbar cahaya. Ada ahli-ahli surga yang ada di saf kedua, yang mereka duduk di permadani. Ada manusia-manusia yang duduk di saf ketiga, yang mereka tidak duduk di mimbar, tidak duduk di permadani, tapi mereka duduk di tanah surga, yang tanahnya adalah dari za'faron, dari saffron yang memancar, yang mengeluarkan aroma wangi, segar dan menyehatkan. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Berarti di sini tidak ada strata, Ustaz ya? Iya. Tidak ada kecemburuan
sosial, misalnya kecemburuan Iya. tingkatan-tingkatan. Strata dalam arti kasta. Tapi kalau tingkatan-tingkatan ada. Tapi itu tidak seperti strata sosial yang kita pahami hari ini. Kalau kita pahami hari ini itu terkadang menghadirkan kecemburuan sosial dan seterusnya. Adapun ahli surga bahkan yang mendapatkan surga paling rendah pun dengan luas 10 kali lipat luasnya bumi itu tidak memiliki rasa iri kepada saudaranya yang ada di surga Firdaus. Insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil. Kita mungkin cukupkan Ustaz. Untuk mohon maaf untuk yang pertanyaan yang tidak terjawab. Insyaallah telah mendapatkan niat bertanya, niat thalabul ilmi, insyaallah Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Dan mungkin nasihat terakhir closing statement untuk persiapan kita menyambut bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, itulah yang difahami oleh para ahli ilmu sebagai sebuah sebab Rasulullah SAW bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang dermawan dan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu bertambah seperti angin yang membawa hujan. Hujan yang tidak hanya mengenai orang-orang yang perlu air, yang perlu air, bahkan orang-orang yang sudah berkecukupan air pun mendapatkan siraman air. Bahkan orang-orang yang sudah cukup secara materi mendapatkan kebaikan dan kedermawanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan para ulama memahami bahwa kedermawanan Nabi bertambah di bulan Ramadan itu dikaitkan dengan penjelasan Ibnu Abbas setelahnya. Karena apa? Karena Jibril mendatangi Nabi untuk menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Sehingga kedekatan Nabi dengan Al-Quran itu yang kemudian menambah sifat kedermawanan Rasulullah SAW. Maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga harapan kita sebagaimana Rasulullah bertambah dermawanannya di bulan Ramadan, maka interaksi kita dengan Al-Quran mudah-mudahan menghasilkan apa yang dulu pernah dihasilkan dari interaksi Nabi dengan Al-Quran, yaitu bertambah kuat jiwa kedermawanannya. Wallahu a'lam bishawab.